إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, kemudian nikmat sehat. Dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Dan kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon agar kita dimudahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada babul mubadarati ilal khairat wa hasi man tawajjaha li khairin ala al-iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, yaitu bab bersegera kepada melakukan kebaikan dan perintah untuk melakukan kebaikan ini dengan bersungguh-sungguh tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketika ditunjukkan kepada kita babul khair, bab atau kebaikan di hadapan kita, tidak usah dipikir dulu, kita segera melakukannya. Jangan sampai nanti niat kita tersebut tidak jadi, atau ajakan tersebut belum menjadi niat bagi kita, itu kesempatannya akan hilang. Satu contoh, ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu." Artinya, tidaklah berkurang dari harta yang disedekahkan Maka pada waktu orang akan melakukan sedekah,
iblis selalu membisikkan, fulan, kamu punya uang 1 juta. Kalau kamu keluarkan 100.000, maka uangmu berkurang, tidak lagi menjadi 1 juta tapi 900.000. Ini kegemaran syaitan iblis untuk memberikan bisikan kepada kita. Padahal Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang dari harta yang disedekahkan. Bahkan di antara janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis bahwasanya tidaklah seseorang masuk di waktu subuh kecuali turun 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan kepada hambamu ganti yang lebih baik dari apa yang dia keluarkan di pagi hari ini. Yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah jadikan rusak harta orang yang pagi hari ini tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. At-talaf, rusak itu ada 2. Rusak sifatnya hissi dan rusak sifatnya ma'nawi. Rusak sifatnya hissi secara materi adalah rusaknya itu mungkin datang kepada orang tersebut musibah, bencana dengan adanya api sehingga hartanya habis terbakar. Ini termasuk at-talaf, rusak. Kemudian ada lagi yang dimaksud rusak ini mungkin at-talaf ini tadi hissi, ada banjir bandang yang menghabiskan seluruh bentuk kekayaan. Ini secara hissi, secara materi hilang semuanya, tidak nampak. Jelas hilangnya terbakar, jelas hilangnya dicuri, jelas hilangnya ditipu, jelas hilangnya terkena banjir. Ini sifat materi. Ada lagi sifatnya hissi, yaitu tidak maknawi, tidak nampak secara hilangnya secara fisik, tidak nampak itu. Tapi yang ada adalah tunza barakatu al-mal atau tunza barakatur rizq, dicabut keberkahan harta atau rezeki yang dimilikinya. Bagaimana Allah mencabut atau ciri-ciri harta itu dicabut keberkahannya? Maka di antaranya adalah harta yang dia miliki tidak menjadikan dia dekat kepada Allah. Ini termasuk tunza, dicabut barakah harta. Ada lagi cirinya, dengan harta ini justru menjadikan orang tersebut sombong. Ini termasuk apa? Hilang atau rusak harta ini karena dicabut keberkahan dari kita. Artinya gaji besar nampak dan tidak hilang, tapi tidak tahu kemana perginya. Ada lagi cirinya adalah dengan harta yang dia miliki, dia ini susah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini termasuk rusak secara maknawi. Dan ini Allah cabut keberkahannya. Dengan banyak rezeki harta, ternyata rumah tangganya tidak semakin harmonis dengan banyaknya rezeki harta. Karena rezeki ini bukan hanya harta, rumah tangga yang mawaddah, sakinah, rahmah ini termasuk rezeki yang mahal. Istri yang salehah termasuk istri yang mahal, termasuk rezeki yang mahal. Anak saleh termasuk rezeki yang mahal, dan ini barakah. Maka sementara rezeki yang sifatnya harta ini tadi tidak barakah ketika
susah untuk mengarahkan istri dan anak-anak kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa termasuk dari dampak efek daripada doa malaikat yang hari ini kita tidak mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dari yang disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah menambahkan kepada seseorang yang mungkin dia dianiaya, dia dizalimi, dia ini bisa membalas, tapi dia sabar dan memberikan maaf kepada orang itu, maka tidak menambahkan kepada orang ini kecuali izzah, ini keperkasaan atau kemuliaan. Maka orang ini tidak akan hina karena memberikan maaf kepada orang yang zalim kepadanya, justru menambahkan kemuliaan dia. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Dan tidaklah seseorang tawadhu di hadapan manusia karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Jadi orang itu menjadi tinggi derajatnya bukan karena dia sombong, justru dilihat sebelah mata. Orang tidak dikatakan mulia karena dia banyak harta dan dia bakhil, tidak. Tapi Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia karena kita mudah memberikan maaf, kemudian kita selalu berbuat baik, dan kemudian kita selalu tawadhu lillah, dan tawadhu di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang memang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul ini, yaitu memiliki dua perkara. Yang pertama al-mubadaratu wal musara'a ilal khair, yaitu bersegera dan mempercepat ketika ada ajakan kepada kebaikan. Dan yang kedua, annal insan idza azama 'alal amr wa huwa khairun falyamdi fihi wa la yataraddad. Yang kedua, seseorang itu jika dia punya azam, punya kemauan yang kuat untuk menyelesaikan satu perkara, apalagi itu kebaikan, maka segeralah dia lakukan dan tidak perlu ragu-ragu. Al-mubadarah, bersegera kepada kebaikan ini, lawan daripada at-tawani wal kasal, yaitu menunda-nunda dan bermalas-malasan. Wa kam min insan tawana wa kasal fafatahu khairun katsir. Berapa banyak dari orang-orang ini yang suka menunda, malas-malasan, sehingga dia kehilangan kesempatan kebaikan yang banyak. Maka dari itu Nabi menyebutkan dalam hadis, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
ketimbang orang mukmin yang lemah. Tapi mukmin yang lemah ini juga punya kebaikan karena dia sudah punya label iman. Nabi mengatakan al-mukmin, perbandingan al-mukmin al-qawi dan al-mukmin al-dhaif. Bukan al-mukmin dengan kafir, ini bukan perbandingan. Tidak dibandingkan orang mukmin dengan orang kafir, tidak bisa dibandingkan. Tapi al-mukmin al-qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fi kullin khair. Pada tiap-tiap orang mukmin yang kuat dan yang lemah itu ada baiknya semuanya. Semuanya memiliki kebaikan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Yaitu ihris ala ma yanfa'uk. Bersegera, bersikap tamak terhadap apa saja yang mendatangkan manfaat untuk kita. Manfaat apa? Akhirat. Ketika ada kesempatan manfaat akhirat di sana, kata Nabi ihris. Ihris itu tamak. Kita ini tamak hanya urusan duniawi, urusan perut, urusan materi itu kita bersegera. Tapi untuk urusan akhirat sebentar, capek, ayo. Tapi kalau ada faedah di sana, tidak ada capek. Kurang tidur pun tetap mendatangi. Tapi ketika sholat, walaupun sehat terkadang sebentar, imamnya belum datang lama itu, ya. Ternyata imamnya sakit, mewakilkan kepada imam yang lain, datang tepat, akhirnya dia kehilangan jamaahnya. Kenapa? Karena dia tidak bersungguh-sungguh dalam perkara yang membawa manfaat untuknya. Wasta'in billah, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Maka kita pernah nyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli shalah, jangan pernah engkau tinggalkan pada tiap penghujung salatmu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk a'inni ala zikrik, untuk selalu mengingat kepadamu, wa syukrik, untuk selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang engkau berikan, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Ini diperintahkan apa? Minta pertolongan kepada Allah. Kita selalu tahu kalau mendapatkan nikmat selalu mengucapkan alhamdulillah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kita lupa tidak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita tidak pernah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk selalu bersyukur. Dari kamar kecil, selesai keluar dari kamar kecil, Nabi ajarkan ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Kenapa doa seperti itu keluar kamar mandi? Doanya ghufranak, mohon ampun kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi azhaba 'annil adza, yang telah menghilangkan penyakit dariku, wa afani, dan memberikan aku sehat. Keluar kamar mandi sehat. Tidak ada keluar kamar mandi semakin sakit. Ya. Keluar kamar mandi, insya Allah penyakitnya sudah dibuang. Kita bayangkan kita tidak bisa buang air kecil 1 jam saja, yang harusnya keluar tidak bisa.
Allah yahfaz, naudzubillah ya. Tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin. Tidak bisa buang angin, ditunggu anginnya keluar. Ya, maka ini masalah-masalah yang kelihatannya sepele ini kita anggap perkara yang tidak ada artinya. Padahal tidak ada nikmat setelah iman dan Islam yang nilainya lebih mahal daripada nikmat sehat. Dan banyak orang terlalaikan dengan nikmat sehat. Banyak terlalaikan dengan nikmat sehat. Maka kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk agar kita selalu ingat kepada Allah. Untuk kita ini selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat. Untuk selalu kita ini beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang baik. Padahal kita ini di dalam rumah kita ada beberapa hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Berapa lama? Berapa lembar? Kalau satu lembar saja mungkin cuma 2 menit selesai. Satu lembar 2 menit selesai. 1 jam berapa lembar kita selesai? Di rumah kita jarang kita dengar, mungkin dari kita sendiri atau istri kita untuk membaca Al-Quran di rumah. Lebih-lebih kalau kita saja tidak membaca di rumah, bagaimana anak-anak kita? Maka untuk mengkondisikan, kita mulai dari diri kita sebagai pemimpin, baca Al-Quran. Jam berapa? Maghrib sampai Isya? Maghrib sampai Isya. HP disimpan. Ini saya tanya ini. Ya, HP disimpan. Kalau baca Al-Quran dan ada HP, syaitannya muncul baru. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Getar ya. Karena ta'awud bisa. Nanti tidak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala lagi. Ya. Fatihah ayat pertama, kedua nyala, dibiarkan. Terus kok bunyi terus? Iya, ada saja penghalang. Pindahkan HP, jauhkan dari kita waktu baca Al-Quran. Karena pada waktu kita ngobrol handphone jarang bunyi, tapi pada waktu kita coba ngaji di kamar di rumah itu mesti banyak bunyi, tidak tahu. Dan Allah uji kita, mana yang lebih kita pentingkan? Al-Quran kita atau HP kita. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam satu hari minimal 1-2 hadis yang kita baca. 1-2 hadis yang kita baca. Dari buku apa? Apa yang kita punya? Hadis Riyadhus Shalihin. Kita beli hadis Riyadhus Shalihin dan isinya banyak berkenaan dengan kepentingan kita sehari-hari, kebutuhan rohani kita, kebutuhan ketenangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kecil, ringan, Riyadhus Shalihin. Kalau kita pasrinya mungkin satu buku, mungkin setebal ini. Tapi kalau pakai terjemahnya ada 2 buku. Pakai terjemah, kecuali pakai penjelasan-penjelasan ada 4 buku sampai 6 buku, terserah kita mau pakai yang mana. Yang penting dalam sehari ada ayat dan ada hadis yang kita amalkan. Dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa sehari? 100 kali. Dan kemudian memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari.
Ini sebagai penyeimbang kita supaya hidup tidak terlalu sumpek. Ya, kita ini banyak emosi dan seterusnya karena kita terus mengejar al-hayatud dunia. Maka al-hayatud dunia, orang-orang yang senang dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia dan dia tinggalkan akhirat. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang lebih rendah dalam memberikan penyebutan, yaitu al-hayatud dunia. Ini paling rendah. Apa al-hayatud dunia artinya? Kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina. Lawan kata dari al-hayatud dunia adalah al-hayatul ulia, kehidupan yang tinggi. Di mana? Akhirat. Kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu, apa yang ada di dunia ini terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Sudah itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak boleh hidup senang di dunia? Tidak ada larangan, boleh. Cuman jangan menjadi fokus kalau sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan kesenangan, akhiratnya hilang. Dan sedekah yang paling baik dan paling besar pahalanya yaitu Anda bersedekah wa anta sahihun, dalam keadaan apa? Sehat. Syahih, bakhil. Ta'mulul ghina, Anda selalu mengharapkan kaya. Dalam kondisi begini kita mau sedekah, itu nilai sedekahnya besar. Orang sehat butuh uang, ya. Orang yang punya kecenderungan untuk mengembangkan usahanya, dia butuh uang. Orang yang ingin kaya, dia butuh uang. Maka ini muncul kebakhilan. Dalam kondisi seperti ini dia mau sedekah, maka nilai sedekahnya ini adalah sangat besar. Berbeda dengan orang sakit, orang nazar. Bagi-bagikan tuh gampang, karena sudah tidak butuh lagi. Sudah tidak butuh lagi. Dia sakit, tidak bisa apa-apa. Malah sampai ngomong, ya Allah, Engkau ambil separuh hartaku, yang penting aku sehat, aku mau. Kan begitu. Iya. Ya Allah, mata saya tidak bisa lihat. Separuh dari hartaku Engkau ambil, aku mau, yang penting mataku sehat. Harun ar-Rasyid ketika ditanya oleh penasehatnya Buhlul atau Bahlul, bertanya, wahai Harun ar-Rasyid, kalau saja Anda tidak mendapati air satu gelas, satu teguk untuk Anda minum hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan kerahkan seluruh pasukanku dengan sebagian harta milikku untuk mentaklukkan satu negeri yang di sana ada air. Sudah selesai? Selesai. Kemudian, kalau saja wahai Harun ar-Rasyid, setelah Anda minum, kemudian Anda tidak bisa mengeluarkan dalam bentuk air, maaf, air kencing, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan keluarkan separuh bahkan seluruh hartaku untuk mencari tabib yang bisa mengeluarkan air kencing dari tubuhnya. Kemudian Bahlul ini mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, berarti seluruh hartamu yang ada di sini nilainya sama dengan apa? Air kencing. Dalam kondisi begitu, sakit yang luar biasa, orang tidak eman sama hartanya. Ini sedekahkan ke sana, ini kasihkan ke sana, ya. Karena dia sudah tidak butuh, dia butuh sehat. Apalagi sudah sakit, tidak ada harapan sembuh. Tolong ini wakafkan ke sana, ini berikan ke sana, berikan ke sana, dan seterusnya. Maka pahala yang besar dalam sedekah adalah pahala yang sedekah yang dikeluarkan
di saat dia sehat, di saat dia masih energik, di saat anak-anaknya butuh biaya sekolah dan seterusnya. Dia punya target macam-macam dan dia mau sedekah dalam kondisi itu, maka nilai sedekahnya sangat besar. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fal insan yanbaghi lahu an yusari' fil khairat. Kullama karra lahu syai' min al khair badara ilayhi. Famin dhalika as-salah was-sadaqah was-shaum wal-hajj wa birrul walidain wa silatur rahim ila ghairi dhalika min masail al-khair allati yanbaghi al-musara'a ilayha. Jadi setiap orang itu hendaklah dalam setiap kebaikan ini bergegas cepat-cepat untuk mengerjakannya, bukan tergesa-gesa. Al-ajala minasyaitan. Kalau tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Kecuali 3 hal tergesa-gesa yang dibolehkan. Yang pertama adalah mengurus jenazah, segera dimakamkan. Yang kedua adalah ketika memiliki anak sudah masuk usia balik dan ada laki-laki yang datang, sudah masuk usia nikah, bukan usia balik, sudah masuk usia nikah, datang laki-laki baik-baik, maka segera disambut. Dan kemudian yang ketiga adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya, bukan tergesa-gesa melakukannya, tapi mempersiapkan untuk mengerjakan salatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan membawa firman Allah fastabiqul khairat. Artinya maka bersegeralah, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini mungkin bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir untuk penjelasan lebih luas, seperti halnya Heraklius menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Muhammad, telah sampai surat kepadaku yang berbunyi apa? Surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang muttaqin itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Pertanyaan Heraklius, kalau begitu nerakanya di mana? Itu bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir yang memiliki terjemah. Insyaallah di sana banyak manfaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa ini yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya ketika dia mampu untuk melampiaskan. Wal 'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Al-kadzimin al-ghaidh artinya ma'asyiral muslimin, orang yang bisa membalas kezaliman orang, kemudian dia membalas, itu boleh, tapi balasnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini kalau mau membalas, boleh. Tapi kalau dia mau untuk sabar, maka ini adalah lebih baik untuknya. Dan kita pernah melihat ma'asyiral muslimin dari salaf. Ada seorang salafus saleh
dia memiliki seorang budak, dan budak ini melakukan pelanggaran kepada majikannya, budak. Kemudian saking marahnya salaf soleh ini tadi akan memukul budaknya. Kemudian budak ini membawakan ayat Allah, wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang sanggup untuk melampiaskan amarahnya dia tahan. Maka as-salaf ini mengatakan, aku tahan, aku tidak akan membalas, tidak akan marah. Budak ini melanjutkan lagi, wal afina anin nas, dan orang-orang yang suka memberikan maaf kepada manusia. Akhirnya orang salaf ini mengatakan, afautu anka, aku berikan maaf untukmu. Dilanjutkan lagi oleh budak ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apa kata salaf ini? Idhab fa anta hurrun liwajhillah. Pergilah kamu dari hadapanku dan kamu sekarang merdeka, tidak lagi menjadi budak. Ini kalau sekarang, apalagi ini budak. Budak ini seperti barang yang dijual belikan. Ya. Budak ini dijual belikan. Bahkan dalam perjualbelian budak, apalagi yang digunakan untuk kerja berat, itu membelinya, maaf, ditelanjangi, lihat ada cacat apa tidak ini. Seperti barang persis. As-salaf ini, orang saleh ini, ketika melihat, mendengarkan apa yang dikatakan oleh budaknya, dia tidak marah. Kalau itu terjadi kepada kita, apa yang kita katakan? Salah dalil. Iya. Ini kan salah. Budak ini kan bersalah dia. Majikannya mau memukul dia, tapi dia membawa firman Allah, wal kaziminal ghaidh. Dan orang-orang yang sanggup mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Akhirnya budak ini majikannya mengatakan, ya sudah, aku tahan. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang suka memberikan maaf. Belum cukup budak ini. Akhirnya majikannya mengatakan, aku memberikan maaf untukmu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kata majikannya, ya sudah, idhab fa anta hurrun liwajhillah. Ya sudah, kamu pergi, kamu sekarang merdeka, tidak lagi menjadi budakku. Ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Budak apa dibandingkan majikannya? Sementara kita dengan sesama orang merdeka saja memberikan maaf, tenono. Ya. Ini berat, memberikan maaf kepada orang itu sesuatu yang berat. Untuk menahan hawa nafsu, untuk membalas, ini juga berat. Orang marah ditahan bisa pusing, tensi bisa naik, jantung bisa berdebar-debar. Maka kalau dia sanggup untuk menahan amarahnya ketika dia marah, apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang sanggup menahan amarahnya di saat dia bisa untuk membalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huyyirahu min ayyi hurin sya. Dia diberikan pilihan bebas bidadari mana yang dia mau. Tapi bidadari dengan istri lebih cantik. Lebih cantik mana? Lebih cantik istri. Istri itu setiap hari Jumat ketika suaminya pergi ke pasar itu, begitu pulang ke rumah kembali, padahal penghuni surga itu dia lebih mengenal rumahnya ketimbang kita di dunia. Kita diberikan rumah dengan rumah yang sama, seragam, di satu komplek, tidak ada nomornya semua. Kita dikasih kunci. Kita sering salah. Kita kadang pulang ditutup jalannya, kita pakai map. Apapun yang dipakai masih nyasar.
Padahal kita ini tinggal di sini terus 60 tahun, 70 tahun dan kita itu lingkup kita hanya itu aja perjalanan kita. Sementara penghuni surga mereka lebih mengenal rumah mereka dibanding penduduk bumi terhadap rumahnya. Nah, ketika pulang dari pasar hari Jumat sampai ke rumahnya, dia melihat ada perempuan di rumahnya dan dia tidak mengenal wanita ini. Ditanya, siapa kamu? Yang wanita tidak mengenal siapa laki-laki yang mau datang ke rumahnya. Tanya, kamu siapa? Ini di surga ini. Maka laki-laki yang wanita ini mengatakan, aku adalah fulana istri fulan. Kata laki-laki, aku adalah fulan suami fulana. Apa yang membuat sama tidak kenalnya? Per Jumat wajah laki-laki semakin tampan, postur tubuh semakin bagus, aroma yang keluar dari suami yang pulang dari pasar ini tadi semakin harum. Dan demikian juga ketika melihat istrinya semakin cantik, semakin menarik, dan aroma yang keluar dari tubuhnya semakin harum. Ini terus. Kalau kenikmatan di dunia itu sifatnya semu. Kecintaan seorang suami kepada istri di waktu pertama menikah dengan setelah 10 tahun menikah akan berubah. Tapi di akhirat, di surga, kenikmatan ini setelah Allah berikan dan datang lagi nikmat tersebut semakin luar biasa. Kita makan buah anggur setengah kilo, atau lama tidak makan anggur kita dapat 3 buah. Gimana rasa anggur? Luar biasa rasanya. Begitu didatangkan lagi 1 piring, kenikmatannya sudah berkurang. Karena prinsip di dunia, segala sesuatu apabila jumlahnya semakin banyak, dia menjadi rakhis. Orang tidak melirik kecuali Adam. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di muka bumi, kalau jumlahnya itu semakin banyak, maka harganya hancur. Kecuali satu, adab. Semakin banyak adab seseorang, maka nilainya semakin mahal. Dan sekarang adab ini dicari. Dicari dari pemuda, dicari dari pemudi, dicari dari siswa, dicari dari santri, dicari dari wali murid. Mana yang kita dapat akhlak yang luar biasa ini? Sulit sekarang. Untuk mendapatkan akhlak yang baik sekarang ini sulit. Maka kalau akhlak ini banyak, maka dia harganya bertambah mahal. Berbeda dengan buah. Begitu mulai panen raya, habis. Petani tomat, ketika gagal panen tomat, harga tomat bisa sampai 10.000 1 kilo. Tapi kalau sudah panen raya, petani tidak memanen, dibiarkan rusak karena ongkos buruhnya itu lebih tinggi daripada harga jual tomat, dibiarkan rusak. Sementara di surga, maka Allah katakan apa? Dalam Al-Quran, kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Apa? Tiap-tiap kali mereka ini mendapatkan rizki dari buah-buahan, mereka mengatakan ini seperti rizki yang sudah diberikan kepada kita. Apanya yang sama? Hanya nama. Tapi di surga, begitu selesai makan buah pisang, dihidangkan pisang lagi yang sama, rasanya jauh lebih enak yang kedua. Selesai dihidangkan lagi,
pisang yang sama, maka rasanya lebih enak daripada yang pertama dan yang kedua. Begitulah nikmat surga. Walaupun manusianya punya kekuatan makan ini 100 kali manusia, ya, 100 kali selesai, cukup dengan sendawa, mengeluarkan aroma yang harum, dia mau makan lagi. Dan makannya pun tidak perlu bersusah payah. Apa yang dia inginkan Allah hidangkan. Dan kita tidak pernah tahu dan tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Kalau saja sungai kita yang ada ini ada bibir sungai, daratannya ada. Tapi di surga sungainya ada, sungai dari susu, sungai dari khamar, sungai dari madu, ya. Itu tidak pernah bercampur dan tidak ada pembatasnya. Belum pernah kita bayangkan seperti apa nikmatnya. Maka biasanya terkadang istri-istri cemburu kalau sampai ada disebutkan bidadari, sedikit-sedikit bidadari. Padahal rumah yang disediakan itu bentuknya seperempat atau bukan seperempat, persegi panjang. Pojok dengan pojok ini tidak bisa tidak bisa ditempuh atau tidak bisa melihat dari pojok rumah ke pojok ruangan ini tadi. Karena apa? Saking besarnya rumah yang kemah yang Allah berikan kepada penghuni surga. Maka kenikmatan-kenikmatan itu Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah, suka memberikan maaf kepada manusia, dan suka berbuat kebaikan. Di antaranya adalah orang-orang alladzina idza fa'alu fahisha, yaitu ketika melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, Allah katakan zakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera memohon ampun dikarenakan dosa-dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus mengulangi perbuatan dosa mereka dan mereka mengerti. Apa kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itulah balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka, wa jannat, dan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan begitu baik pahala bagi orang-orang yang mau berbuat. Kita belum pernah membayangkan surga mengalir di bawah kita bagaimana. Maka Nabi sebutkan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar yang sesungguhnya, dan juga belum pernah terbesit bagaimana surga itu. Kita hanya diberikan perumpamaan saja. Itu pun bentuk iming-iming kepada kita supaya kita ini selalu mohon kepada Allah surga. Kita mohon kepada Allah surga. Apa yang kita minta dari surga? Surga apa yang kita minta? Nabi katakan, mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Surga tertinggi adalah surga Firdaus. Dan mudah-mudahan kita
dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis-hadis berkenaan dengan materi kita, yaitu di antaranya hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah melakukan amal-amal baik sebelum menimpa kepada kita ini fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari seorang laki-laki ini sebagai seorang mukmin, dan masuk waktu sore dia sebagai seorang kafir. Atau di sore hari dia beriman dan di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menggadaikan agamanya hanya dengan untuk kepentingan sedikit daripada kehidupan dunia. Maka artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera melakukan kebaikan ini adalah supaya kita tidak menunda nanti, karena taswif ini minasyaitan. Taswif ini, ya nanti aku akan kerjakan, nantilah aku akan berbuat, nantilah aku akan ini. Ini adalah taswif. Menunda-nunda ini adalah dari syaitan. Maka mari perlu kita perangi. Walaupun ada sebagian ahlul ilmi, mereka berkata, talabna al-ilma li ghairillah. Talabna al-ilma li ghairillah. Dulu kita menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Karena apa? Selain Allah. Kita dulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Kita masuk ke pengajian itu berawal dari maghrib sampai isya, daripada nganggur di rumah. Ini kan berarti bukan lillah. Bukan lillah kita berangkat. Talabna al-ilma li ghairillah. Dulu kita ini menuntut ilmu bukan karena Allah. Dulu kita mendalami agama bukan karena Allah. Kapan diadakan waktunya? Maghrib sampai isya. Kita ini ngaji menyesuaikan waktu kok. Kita menuntut ilmu agama Allah ini menyesuaikan waktu kita longgar. Maghrib sampai isya, ya sudahlah. Habis sholat maghrib nunggu isya, ada ngaji sekalian duduk. Ini awal. Ini yang berbicara bukan kita, ahlul ilmi. Sebagian ahlul ilmi mengatakan kami dulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Mungkin ada teman-teman kalau maghrib sampai isya duduknya di masjid, ya sudahlah, ngobrol daripada pulang. Ngobrol daripada pulang. Tidak mengatakan, ya sudahlah saya di masjid nunggu waktu sholat, saya baca Al-Quran supaya mendapatkan fadilah dari Allah. Itu awal-awal tidak ke sana. Berawal dari majelis maghrib sampai isya. Apa kegiatannya? Tidak ada. Daripada pulang tidak ada kegiatan. Berawal dari itu. Kemudian setelah itu kata beliau, kata sebagian ahlul ilmi ini, setelah itu kami tidak mencari kecuali hanya mencari ridha Allah. Kapan? Setelah banyak ilmu yang kita dapat, banyak nasihat dari agama ini yang kita terima, barulah setelah itu tertanam dalam hati kita, dalam diri kita keimanan, keyakinan akan adanya fadilah-fadilah, janji-janji yang Allah janjikan. Mulai kita banyak ngaji itu banyak ilmu, sehingga yang awalnya kita ini sering bermusuhan dengan orang, semakin banyak menuntut ilmu kita semakin Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad
Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Ini yang muncul. Kita sesama orang beriman itu kita saling sayang menyayangi. Bahkan Nabi mengatakan, bertanya kepada sahabat, Islam yang bagaimana yang baik? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Anda memberikan makan kepada orang, itu Islam yang baik. Dan yang kedua, taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang tidak Anda kenal. Ini yang kedua yang dengan banyak ngaji kita muncul itu. Yang sebelumnya mau salam nanti tidak dijawab. Hayya. Ada kita perasaan di awal begitu. Dulu pernah. Salam tidak dijawab. Padahal orang mencuri yang paling baik mencuri salam. Dan itu sunnah. Dan orang yang mendapatkan salam hukumnya wajib menjawab. Maka kalau kita mengucapkan assalamualaikum, dari mana kita kenal? Ya sudah, ada kopiah putih, kopiah hitam, kopiah apa saja, oh berarti dia muslim. Lihat bapaknya tatoan, nganter anaknya pakai kopiah, ada gambar SpongeBob. Ya. Sekarang kopiah-kopiah apa? SpongeBob itu siapa lagi gambarnya? Bordilanya apa saja ibu? Hah? Macam-macam. Untuk membuat anak-anak senang, tokoh-tokoh film itu muncul di kopiah. Bapaknya datang pakai celana pendek, ada tatunya, berangkat nganter anaknya yang pakai kopiah. Pertanyaannya, dia muslim bukan muslim? Muslim. Ucapan salam. Selesai, ucapan salam. Kita lihat anaknya, ini muslim. Siapa tahu dengan salam kita ini mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Bukankah Nabi SAW pernah menghabiskan hartanya berbentuk kambing? Nabi pernah memiliki kambing. Itu jumlahnya, kambing ini berada di dataran antara dua gunung. Berapa banyak? Banyak sekali jumlahnya. Antar gunung, bukan bukit. Antar baina jabalain. Nabi menyedekahkan ghanam baina jabalain. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang Arab Badui yang memang hampir karakter Arab Badui itu suka minta dan kepingin lebih dari apa yang dia miliki. Akhirnya Nabi SAW dalam hadis disebutkan, tidak pernah Nabi diminta selama itu berhubungan dengan Islam kecuali Nabi berikan. Pernah Nabi memberikan jumlah kambing sekian banyak itu kepada seorang Badui. Dan Badui ini belum masuk Islam. Akhirnya dapat iming-iming hadiah itu. Kemudian dia pulang ke kaumnya. Dia mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, inna Muhammadan. Orang Badui tidak menyebutkan Nabi. Sesungguhnya Muhammad, dia memberikan pemberian dan dia tidak takut tertimpa kefakiran. Jadi dia kalau beri banyak sekali. Apa pesan dari orang Badui yang menerima hadiah ini? Dia mengatakan kepada kaumnya, aslimu, masuklah kalian Islam. Apa pertama? Masuklah kalian Islam, nanti masuk surga dan kalian selamat dari neraka? Bukan. Masuklah Islam karena Muhammad suka memberikan hadiah kepada kita. Dunia dulu kan? Dunia. Dan ketika Islam ini mulai masuk ke dalam diri mereka, yang awalnya tujuannya mendapatkan kepentingan dunia, lama-lama habis. Sampai akhirnya Islam ini, iman ini tertancap dalam hati mereka dan tidak ada yang mereka inginkan kecuali keimanan kepada Allah. Dia pun setelah mendapatkan banyak diberikan kepada yang lain. Kenapa? Keimanan sudah masuk ke dalam hatinya.
Maka ahlul ilmi tadi mengatakan, kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan. Kita pun mungkin di awalnya juga begitu. Tidak enak sama teman, pengurus masa dah teko, pengurus takmir masa dah ikut datang. Saya ditunjuk untuk panitia masa dah ikut duduk di kajian. Berawal dari begitu. Maka hidayah ini Allah berikan, jalannya luar biasa. Nanti insya Allah kita akan banyak membahas tentang bagaimana Nabi SAW berbuat kepada orang non-Muslim dan beliau tidak membiarkan orang yang dibenci oleh Nabi ini Nabi tinggalkan dan dikuasai oleh syaitan, tidak. Tapi Nabi berdakwah kepada mereka, Nabi memberikan hadiah kepada mereka. Bahkan dalam sebuah syarah hadis pun disebutkan bahwasanya Nabi pun pernah memberikan kepada orang kafir harta dari harta rampasan, dari al-fai. Al-fai itu bukan harta yang dirampas karena perang duluan. Musuh ini sudah tidak sanggup berperang, hartanya diberikan tanpa perang. Nah, ini pun diberikan zakat kepada orang kafir oleh Nabi SAW. Dan termasuk 8 golongan yang boleh menerima asnafus samaniyah, 8 golongan mendapatkan zakat. Siapa? Allah katakan innamas shadaqat lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, dan yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya mulai ada kecenderungan kepada Islam, itu layak mendapatkan zakat. Supaya apa? Supaya masuk Islam. Kalau kita tidak begitu, maka orang-orang ini akan diambil oleh orang-orang gereja, disekolahkan anaknya, dikenyangkan perutnya. Sementara agama Islam ini dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dikatakan Islam itu suka tukaran, Islam itu teroris, dan seterusnya. Islamofobianya digencarkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak jadi memeluk Islam. Tapi Allah katakan mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam keimanan, membimbing kita dalam Islam kita, membimbing kita dalam keistiqomahan kita dalam beragama kita ini. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita kebaikan itu benar-benar baik di hadapan kita, dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti kebaikan tersebut. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan yang batil itu batil, dan Allah mudahkan kita untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حزابا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.